Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bima Sakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter, punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 km, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya kan? Padahal enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget, bahkan ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya Ganymede yang punya lapisan es. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari 1/4 diameter bumi, tapi masanya 1/80 massa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat. Secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2-5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Aku mungkin bisa ngelihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi nggak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, nggak usah nyari di Google. Jawabannya 64,3 juta bulan, atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1.390.000 kilometer. Masanya kira-kira 330.000 lebih besar dari massa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simpel aja jelasinnya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas. Menurut ahli, bintang terkecil disebut Katai Merah karena ukuran dan warnanya. Bintang Katai Merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai nggak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita, Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena massa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka, tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang, setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga enggak. Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 km. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini Krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita.
Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 kilometer. Lalu apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya nggak ada lagi lagu Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon. Nggak akan ada pasang surut di laut, dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget, begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi nggak usah buru-buru nimbun senter ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih. Matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Nggak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget. Tapi hey, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan 3 hal. Mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya. Terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi kita menerima fakta kalau bulan nggak mengorbit matahari, tapi nggak benar-benar mengorbit bumi juga sih. Keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barycenter. Letaknya sekitar 1.600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4.800 km dari pusat planet kita. Karena barycenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita nggak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barycenternya nggak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya bener, namanya gempa bulan. Hei, apalagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, gak kedengeran ya? Emang gak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Gak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara gak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celcius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari kan? Salah! Kalau gitu yang paling panas adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah, karena planet ini nggak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena 1 hari di permukaannya sama dengan 1 tahun di bumi. Soalnya rotasi Venus pada porosnya lambat banget, butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat, karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya 2 kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar 12 juta dolar atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu nggak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100-400 miliar bintang di galaksi. Ingin berada sedekat mungkin dengan bulan tanpa harus meninggalkan bumi? Udah saja, naiklah pesawat ke Ekuador dan daki gunung Chimborazo. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi dengarkan aku. Everest adalah gunung tertinggi jika diukur dari permukaan laut, tapi puncak Chimborazo sebenarnya adalah tempat terdekat di bumi dengan bulan. Inilah fisika di baliknya. Gunung Everest memiliki tinggi lebih dari 8.800 meter dan Chimborazo hanya sekitar 6.100 meter. Tapi rahasianya terletak pada seberapa jauh jarak keduanya dari inti bumi. Bumi bukanlah bola yang sempurna.
Bumi memiliki bagian tengah yang gemuk dan sedikit pipih di bagian atas dan bawahnya. Bagian yang gemuk di tengah disebut Khatulistiwa. Sebagai informasi, negara Ekuador sebenarnya diterjemahkan menjadi Khatulistiwa dalam bahasa Spanyol. Sekarang kamu sudah tahu bukan? Gunung yang sedang kita bicarakan, Chimborazo, terletak beberapa derajat dari garis Khatulistiwa. Jadi karena bola yang licin itu lebih gemuk di bagian tengahnya, puncak Chimborazo menjulur lebih jauh ke angkasa. Artinya, jika kamu mendaki sampai ke puncak gunung ini, kamu akan berada sedikit lebih dekat ke bulan daripada jika kamu mendaki sampai ke Gunung Everest. Di laut utara di lepas pantai Inggris ada sebuah anjungan kecil yang terombang-ambing, kira-kira sebesar 2 lapangan tenis. Kamu mungkin mengira ini adalah anjungan minyak, tapi ini adalah Sealand, negara terkecil di dunia. Platform Ralph's Tower dibangun pada paruh pertama abad ke-20 sebagai benteng untuk melindungi kapal-kapal Inggris. Lompat ke tahun 60-an ketika seorang pria bernama Paddy Roy Bates memutuskan untuk mengklaim benteng tua ini sebagai negaranya sendiri dan menamanya sebagai Kerajaan Sealand. Paddy memberikan semua yang layak untuk negaranya, bendera nasional, mata uang, konstitusi, perangko, dan sistem pengibaran bendera. Begitulah caramu masuk ke negara ini dengan cara mengayunkan bendera sampai ke bagian atas platform. Saat ini Mikronasi ini dipimpin raja yang berkuasa, Michael Bates, yang merupakan anggota keluarga kerajaan yang diproklamirkan sendiri oleh negara tersebut. Aku tahu kenapa harus mengantre untuk naik tahta Inggris. Negara ini memiliki klub penggemarnya sendiri yang mendukung klub sepak bola nasional negara tersebut. Tim mereka berkompetisi di turnamen internasional, di mana mereka biasa bermain dengan negara-negara kecil lainnya. Meskipun Sealand hanya memiliki 1 penduduk resmi saat ini, para pemain dari negara lain bergabung untuk membantu tim sepak bola mereka. Salah satu pendukung negara ini juga menancapkan bendera Sealand di puncak Gunung Everest. Memiliki dapur di satu negara dan ruang tamu di negara lain, ini adalah kenyataan sehari-hari bagi sebagian penduduk lokal di Barley. Di kota ini, perbatasan antara Belgia dan Belanda tidak hanya membentang di sepanjang jalan, tetapi juga membelah gedung-gedung. Untuk menavigasi pengaturan ini, dibuatlah aturan bahwa kewarganegaraan sebuah rumah ditentukan oleh letak pintu depannya. Tetapi solusi ini menciptakan masalah tersendiri. Ada sebuah rumah yang pintu depannya tepat berada di perbatasan, memberikannya 2 alamat, satu di Belgia dan satu lagi di Belanda. Pemilik rumah ini diberi kesempatan unik. Mereka bisa memilih dari negara mana mereka ingin mendapatkan utilitas, seperti gas dan air. Dan kamu bisa menebaknya, mereka memilih negara yang lebih murah, dalam hal ini Belgia. Di Senegal, Afrika, ada sebuah danau yang terlihat seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah. Sekitar 29 km di utara ibu kota Dakar, kamu akan menemukan Danau Redba yang juga dikenal sebagai Lac Rosa. Danau ini terkenal dengan airnya yang berwarna merah muda cerah. Ya, warnanya memang merah muda. Dan kamu bahkan bisa berenang di sini jika mau. Namun bersiaplah, airnya sangat asin. Salah satu danau paling asin di dunia dengan kadar garam lebih dari 40%. Warna merah muda berasal dari spesies ganggang kecil. Ganggang ini menghasilkan pigmen merah yang memantulkan sinar matahari, memberikan warna yang unik pada danau ini. Jika kamu ingin melihat danau dengan warna merah muda yang paling cerah, kunjungilah pada musim kemarau dari bulan November hingga Juni. Air hujan pada musim-musim lain dapat memudarkan sebagian warnanya. Ngomong-ngomong, ada danau merah muda lainnya di seluruh dunia, seperti Danau Hillier di Australia Barat dan Danau Natron di Tanzania. Ada sebuah bukit yang tampaknya selalu terbakar, terletak di wilayah Arktik Kanada. Smoking Hills adalah pemandangan yang benar-benar unik di bumi. Beberapa mineral yang ditemukan di sini sangat langka dan hanya bisa ditemukan di Mars. Setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanah di sini terus-menerus berasap. Awalnya, para penjelajah mengira hal ini disebabkan oleh gunung berapi yang aktif, namun ternyata asapnya berasal dari hal lain. Tanah di Smoking Hills mengandung belerang dan batu bara, dan ketika bahan-bahan ini bercampur dengan oksigen, mereka akan terbakar secara spontan dan terus menyala. Tapi jangan berniat untuk bertualang di sini. Lingkungan di sini sangat keras, ada asap beracun, dan suhunya bisa sangat tinggi. Jadi, aku akan mencoba Orlando. Selandia Baru terkenal dengan bentang alamnya yang menakjubkan, tetapi juga memiliki harta karun tersembunyi di bawah tanah. Jauh di dalam beberapa gua di North Island, kamu dapat menemukan keajaiban alam yang memukau. Untuk melihatnya, kamu harus turun lebih dari 46 meter ke dalam serangkaian gua yang gelap dan berkelok-kelok.
Semakin dalam, kamu akan memasuki kegelapan total hingga mencapai langit-langit gua yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk kecil bercahaya. Ini adalah glowworm asli Selandia Baru yang merupakan larva dari jenis khusus agas jamur yang hanya ditemukan di negara ini. Mereka memancarkan cahaya biru terang untuk menarik mangsa. Jika kamu berkesempatan untuk menjelajahi gua-gua ini, kamu akan merasa seperti melayang di sebuah galaksi dengan ribuan bintang yang berkilauan di atas dan cahayanya memantul di air di bawah perahumu. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, seperti melangkah ke dunia magis yang bercahaya. Meksiko adalah rumah bagi salah satu gua yang paling menakjubkan di dunia, yang disebut Gua Kristal. Jika kamu merasa sudah pernah melihat kristal-kristal besar sebelumnya, tunggu sampai kamu melihat yang ini. Sekitar tahun 1910, para penambang di kota Naica, Chihuahua, menemukan sebuah gua yang penuh dengan kristal selenite yang jernih. Namun baru 90 tahun kemudian, mereka menemukan gua yang lebih luar biasa lagi yang dipenuhi dengan kristal-kristal raksasa. Beberapa di antaranya sepanjang 12 meter dan beratnya mencapai 55 ton. Para ilmuwan percaya bahwa 26 juta tahun yang lalu, air panas yang kaya mineral memenuhi gua ini, memungkinkan kristal-kristal besar ini untuk tumbuh. Kristal Naica dianggap sebagai yang terbesar di dunia, membuat orang yang berdiri di sampingnya terlihat kecil jika dibandingkan. Namun menjelajahi gua ini tidaklah mudah. Di dalam, suhu gua bisa mencapai 58 derajat Celcius. Bahkan dengan perlindungan, orang hanya bisa tinggal di dalam gua selama 20-30 menit. Ini adalah tempat yang luar biasa, tapi tidak terlalu nyaman bagi manusia. Mauritius terkenal dengan pantainya yang indah dan air lautnya yang biru jernih, tetapi juga memiliki ilusi optik yang menakjubkan di sudut barat daya yang terlihat seperti air terjun bawah laut. Meskipun terlihat seperti air yang mengalir ke lautan, namun yang sebenarnya kamu lihat adalah tipuan cahaya dan dasar laut. Pulau ini berada di dasar laut yang hanya memiliki kedalaman sekitar 152 meter, tetapi tepat di luar tepiannya, airnya turun hingga kedalaman 4 km. Penurunan ini menciptakan ilusi air terjun karena arus mendorong pasir dan partikel melewati tepian, sehingga terlihat seperti air yang mengalir ke bawah. Jadi meskipun ini bukan air terjun bawah air yang sesungguhnya, namun ini merupakan pemandangan yang keren untuk dilihat dari atas kapal. Inilah tempat yang mungkin akan membuatmu merinding atau kagum, tergantung kapan kamu mengunjunginya. Di dekat kota kecil Gryfino di Polandia, terdapat hutan pohon pinus dengan keanehan yang aneh. Semuanya bengkok di pangkalnya. Pada siang hari, pohon-pohon ini dengan lekukan tajamnya yang mencapai 90 derajat terlihat mempesona dan bahkan sedikit aneh. Kamu bahkan mungkin akan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk jika kamu berpiknik. Namun, kunjungi hutan bengkok pada malam hari dan kamu akan mendapatkan suasana yang sangat berbeda. Lapisan kabut tipis bergelayut di sekitar, membuat hutan ini terlihat menakutkan dan sedikit menyeramkan. Ditambah lagi, para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti mengapa pohon-pohonnya bengkok seperti ini. Jadi, apakah kamu lebih suka melihatnya dalam cahaya terang di siang hari atau kegelapan malam yang misterius? Wow. Jangan marah dulu ya, tapi bulan memang sedang menyusut dan mengerut seperti anggur yang berubah menjadi kismis. Hal itu terjadi karena satelit alami kita ini telah menahan panas di dalamnya selama lebih dari 4 miliar tahun. Tapi intinya perlahan-lahan mendingin dan menjadi lebih padat. Seperti aku. Tidak seperti kulit anggur yang lentur, permukaan bulan sangat rapuh. Kerapuhan ini menyebabkan patahan-patahan terbentuk di mana bagian-bagian kerak yang berbeda saling mendorong satu sama lain yang menyebabkan terjadinya apa yang oleh para ilmuwan disebut gempa bulan. Sejauh ini satelit kita telah menyusut sekitar 45 meter, perubahannya sangat kecil sehingga tidak akan memengaruhi penampakan gerhana atau fase-fase bulan. Bahkan siklus pasang surut pun tidak akan terpengaruh karena masa bulan tidak benar-benar berubah. Proses penyusutan ini tidak akan berdampak langsung pada kita di bumi, tapi bukan berarti semua manusia aman-aman saja.
Gempa bulan yang disebabkan oleh proses penyusutan telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Selama misi Apollo yang terkenal, para astronot NASA meninggalkan seismometer di berbagai titik di bulan. Itu adalah perangkat yang mampu mengidentifikasi aktivitas seismik di permukaan bulan dengan presisi yang luar biasa. Peralatan ini beroperasi selama beberapa tahun dan berhasil menangkap lebih dari 12.000 gempa bulan dengan magnitudo mulai dari 2 hingga 5. Hingga tahun 1977, tim berhasil mengidentifikasi 4 jenis gempa yang berbeda. Beberapa gempa seperti yang disebabkan oleh tumbukan meteorit relatif lebih mudah diidentifikasi. Tapi penyebab gempa bulan dangkal masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi misi masa depan di bulan. Seperti namanya, gempa bulan dangkal terjadi relatif dekat dengan permukaan, biasanya antara 50 sampai 220 km di bawah kerak. Penelitian terbaru menunjukkan getaran-getaran ini dipicu oleh kompresi permukaan bulan yang menyebabkan terbentuknya sesar naik di mana satu lapisan permukaan terdorong ke atas dan melewati lapisan permukaan lainnya. Penelitian ini juga menemukan di mana pusat gempa yang paling kuat, semuanya dimulai di wilayah Kutub Selatan, tepatnya di tempat yang ingin kita tinggali. Ketertarikan terhadap Kutub Selatan bulan memuncak pada tahun 2023 ketika misi Chandrayaan-3 dari India berhasil mendarat dan mengerahkan sebuah penjelajah untuk menjelajahi area tersebut. NASA juga memiliki rencana untuk tempat yang sama dan tujuan ambisius mereka adalah membawa astronot ke sana untuk pertama kalinya. Misi Artemis 3 yang dijadwalkan pada tahun 2026 saat ini memiliki 13 lokasi pendaratan potensial di Kutub Selatan yang diwakili oleh kotak biru di sini. Salah satu opsi terletak di dalam fitur geologi yang disebut The Gerlach Rim 2 yang merupakan area strategis untuk eksplorasi. Mungkin ada es di sana karena sebagian wilayahnya gelap gulita, tapi lokasi ini cukup dekat dengan area yang memiliki sinar matahari yang sangat penting sebagai sumber tenaga. Sekarang lihatlah titik-titik merah muda di peta yang sama. Titik-titik ini menunjukkan kemungkinan epicentrum gempa bulan terkuat yang direkam oleh misi Apollo. Artinya patahan di area tersebut bisa jadi masih relatif muda dan berpotensi aktif yang merupakan bahaya nyata bagi kru Artemis 3. Para astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan selama 30 hari dan 2 anggota kru akan turun ke permukaan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu di Kutub Selatan. Perjalanan mereka di bulan akan sangat menantang karena suhu ekstrem di wilayah yang dibayangi bayangan permanen ini. Kehadiran gempa bulan dan kemungkinan longsor hanya menambah bahaya dalam misi ini karena fenomena ini jauh lebih menakutkan daripada gempa bumi. Gempa bulan terkuat yang pernah tercatat berkekuatan 5,7 skala Richter, kamu mungkin berpikir itu bukan masalah besar mengingat negara-negara seperti Chili, Kolombia, dan Papua Nugini pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang sama pada tahun 2023 tanpa kerusakan yang berarti. Tapi tarikan gravitasi di bulan relatif lebih lemah daripada di bumi, jadi apa yang terasa seperti getaran lembut di planet kita mungkin merupakan peristiwa yang benar-benar mengguncang di sana. Hal ini terjadi karena kita tidak terhubung dengan permukaan bulan sekuat di bumi, sehingga gelombang seismik bisa menyebabkan permukaannya bergerak lebih bebas. Ada juga perbedaan besar dalam hal durasi. Gempa bumi biasanya berlangsung antara 10 hingga 30 detik, dengan beberapa di antaranya berlangsung hingga 2 menit. Gempa bulan bisa berlangsung lebih lama lagi. Satelit kita pada dasarnya adalah bola yang padat, kaku, dan kering. Jadi ketika gempa mengguncang permukaan bulan, getarannya akan beresonansi dengan kuat tanpa bisa diredam secara alami. Gempa bulan bisa berlangsung selama 10 menit atau bahkan lebih lama lagi, dan getaran-getaran kecil bisa bertahan berjam-jam setelahnya. Temuan baru tentang gempa bulan dangkal ini tidak akan mengubah lokasi pendaratan potensial untuk Artemis 3 dan juga tidak akan mempengaruhi durasi misi. Hal ini karena memperkirakan secara akurat seberapa sering suatu wilayah tertentu mengalami gempa sangat sulit dan tidak dapat diprediksi. Yang diketahui oleh para ilmuwan adalah bahwa gempa dangkal ini tidak terlalu umum dan menimbulkan risiko rendah untuk misi jangka pendek di permukaan bulan. Tapi situasi ini akan berubah
total jika kita mempertimbangkan hunian jangka panjang di bulan dan itu bisa terjadi lebih cepat dari yang kita harapkan. Misi Artemis 3 merupakan langkah pertama yang penting menuju kolonisasi ruang angkasa. Tiongkok juga membuat langkah pertama untuk membangun pangkalan bulan permanen di Kutub Selatan pada tahun 2040. Strategi mereka adalah dengan memanfaatkan pencetakan 3 dimensi serta produksi batu bata dari tanah bulan untuk membangun pangkalan bulan. Kedengarannya menarik ya, tapi membangun tempat seperti itu memiliki banyak tantangan, termasuk berurusan dengan radiasi kosmik yang kuat, kekurangan air, dan tentu saja gempa bulan yang berlangsung lama. Selama miliaran tahun, permukaan bulan dihantam oleh asteroid dan komet menyebabkan serpihan-serpihan yang terus-menerus pecah akibat hantaman tersebut. Karena itu semua material permukaannya cukup longgar, jadi ketika terjadi gempa, lereng-lereng di area yang sama bisa menjadi rentan terhadap tanah longsor atau patahan baru yang terbuka. Pemukiman di masa depan yang terletak terlalu dekat dengan lereng yang tidak stabil ini dapat membahayakan semua orang yang tinggal di dalam pangkalan bulan. Debu bulan menambah kerumitan lain karena tanpa erosi atau air yang melicinkannya, debu bulan dapat mengeras hingga sekeras kaca. Jika kita benar-benar ingin memahami betapa berbahayanya gempa bulan bagi manusia yang tinggal dan bekerja di bulan di masa depan, badan-badan antariksa masih harus memetakan dan mendapatkan data seismik baru. Dan bukan hanya dari Kutub Selatan, tapi juga dari seluruh satelit. Pada tahun 2025, misi Farsight Seismic Suite atau FSS berencana untuk mengerahkan 2 seismometer paling presisi yang pernah dibuat ke kawah Schrödinger yang berlokasi di sisi gelap bulan. Mengetahui apa yang terjadi di sana sangat penting untuk memahami struktur bulan yang kompleks serta dinamika internalnya. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah kurangnya aktivitas seismik yang terekam di sisi jauh bulan disebabkan oleh instrumen yang ada saat ini yang tidak mampu mendeteksinya atau karena adanya gangguan dari material yang meleleh di mantel. Setelah mendapatkan jawaban ini, akan lebih mudah untuk memahami fenomena gempa bulan dangkal dan menilai implikasinya bagi lingkungan di masa depan di satelit alami kita. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa bumi juga menyusut, tapi prosesnya berbeda. Pada dasarnya bulan mengecil karena intinya mendingin secara alami. Inti bumi juga mendingin, tapi planet kita memiliki kerak yang terdiri dari lempeng-lempeng tektonik, tidak seperti bulan yang hanya memiliki satu lempeng. Jadi energi dari inti bumi menggeser lempeng-lempeng itu atau keluar melalui letusan gunung berapi. Bumi sebenarnya kehilangan massa secara keseluruhan karena kehilangan atmosfer. Planet kita kehilangan sekitar 45 juta kilogram massa per tahun, sebagian besar dari atmosfer yang bocor. Gravitasi bumi tidak cukup kuat untuk menahan partikel-partikel paling ringan seperti hidrogen dan helium yang terlepas ke luar angkasa. Tapi jangan khawatir, angka-angka ini tidak perlu dikhawatirkan mengingat atmosfer planet kita memiliki berat sekitar 5 kuadriliun ton. Angka yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu berkali-kali lipat dari usia alam semesta saat ini untuk menguap seluruhnya. Ini bikin aku bisa bernapas lebih lega deh. Kalau kamu gimana? 23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di Kutub Selatan Bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku. Dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan. Atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade. Sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa Kutub Selatan Bulan
memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang, dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolit, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro.
Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolit. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Ada banyak hal di bulan yang tidak terlihat oleh mata. Para ilmuwan juga ingin menyelidiki misteri gelombang elektromagnetik frekuensi rendah di sana. Gelombang ini merupakan bisikan dari alam semesta yang jauh. Sinyal-sinyal yang sulit dipahami ini tetap tersembunyi dari kita selama berabad-abad. Kita hanya bisa menangkap hiruk-pikuk suara radio dan kebisingan latar belakang lainnya. Tapi hanya itu. Akan tetapi, di sisi gelap bulan, kita akhirnya bisa merekam dan mempelajarinya. Mempelajari gelombang ini akan membantu para ilmuwan membuka rahasia asal-usul alam semesta. Ini bukan hanya tentang bumi atau bulan, tapi juga tentang mengintip ke masa-masa awal terbentuknya dunia kita. Laboratorium bulan yang baru bisa membantu kita untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang alam semesta. Jadi, NASA memiliki beberapa rencana besar di bulan sekarang. Misi Artemis mereka berhasil kembali ke bumi pada bulan Desember setelah hampir sebulan berada di luar angkasa. Misi ini menjelajah jauh melampaui bulan. Misi ini membuktikan kemampuan beberapa perkembangan teknologi terbaru yang akan membantu kita menjelajahi Mars. Tujuan Artemis adalah untuk membangun kehadiran yang langgeng di bulan. Mereka ingin membuat pintu gerbang seperti stasiun ruang angkasa di orbit sekitar satelit untuk membantu pendaratan. Artemis 2 akan membawa astronot ke orbit bulan pada tahun 2025. Dan selama misi Artemis 3 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun 2026, 2 astronot akan mendarat di dekat kutub selatan bulan. Sangat mungkin bahwa pangkalan bulan akan dibangun dalam beberapa dekade ke depan, jadi kita nantikan saja. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju.
Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita, dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral, tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan.
Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman, yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan, dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan?